Ada rumah di ujung gang kecil di Jawa Tengah. Sudah bertahun-tahun kosong. Tidak ada yang berani tinggal lama di sana. Bukan karena angker, tapi karena rumah itu selalu terasa tidak selesai. Ayu pulang ke rumah masa kecilnya di pinggiran kota kecil Jawa setelah bertahun-tahun merantau. Kepulangannya bukan untuk liburan, tapi karena satu alasan yang terasa sepele, namun mengganggu pikirannya sejak beberapa minggu terakhir. Rumah itu akan dikosongkan dan dijual tepat pada malam 1 Suro. Bagi orang lain, mungkin tidak masalah. Tapi bagi Ayu, malam 1 Suro bukan sekadar tanggal. Ada ingatan samar yang selama ini dia kubur. Bukan kenangan utuh, hanya potongan perasaan tidak nyaman, bau tanah basah, dan suara langkah di dalam rumah yang seharusnya kosong. Seharian penuh Ayu berada di rumah itu, ditemani satu kerabat dekat dan satu tetangga lama yang masih tinggal di sekitar situ. Tidak ada kejadian aneh yang langsung mencolok. Semuanya terasa normal, terlalu normal. Tapi justru dari hal-hal kecil yang terlihat biasa itulah, tekanan pelan-pelan muncul. Jam dinding yang selalu telat 5 menit, pintu belakang yang sering terbuka sendiri, padahal sudah dikunci. Foto lama yang posisinya berubah, percakapan singkat yang terasa menggantung. Semua terjadi dalam 1 hari. Dari siang sampai lewat tengah malam. Tidak ada makhluk aneh yang muncul. Tidak ada suara teriakan dari dunia lain. Yang ada hanya rasa curiga, rasa bersalah, dan kenyataan lama yang selama ini sengaja dilupakan Ayu. Malam 1 Suro bukan tentang makhluk halus. Malam itu adalah tentang ingatan yang kembali, tentang sesuatu yang pernah terjadi di rumah itu, dan tentang satu keputusan yang diam-diam mengubah hidup 3 orang sekaligus. Ketika malam berakhir dan fajar datang, Ayu akhirnya paham. Rumah itu tidak pernah benar-benar kosong, bukan karena dihuni sesuatu, tapi karena ada kebenaran yang tidak pernah diselesaikan. Dan malam 1 Suro hanya menjadi penanda, bukan penyebab. Ayu tiba siang itu ketika matahari tepat di atas genteng dan udara terasa berat seperti habis hujan semalam. Jalan menuju rumah itu masih sama seperti diingatannya. Sempit, sedikit berlubang, dengan pohon mangga tua di ujung gang yang daunnya selalu berguguran. Meski bukan musimnya, tidak ada yang berubah. Dan justru karena itulah dadanya terasa sesak. Rumah itu berdiri paling ujung. Temboknya kusam, catnya mengelupas di beberapa bagian. Tapi bentuknya masih utuh, seperti terakhir kali ia lihat bertahun-tahun lalu. Ia berhenti sebentar di depan pagar. Pagar besi yang cat hijaunya sudah pudar dan berkarat di engsel. Ayu tidak langsung masuk. Ia berdiri cukup lama, memperhatikan rumah itu seperti orang asing yang ragu mengetuk pintu. Ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Bukan takut, tapi juga bukan rindu. Lebih seperti rasa waspada tanpa alasan jelas. Hari itu adalah malam 1 Suro. Ayu tahu betul tanggalnya, meski ia tidak pernah benar-benar peduli soal penanggalan Jawa. Ia pulang karena rumah ini akan dikosongkan dan dijual, katanya. Lebih baik dibereskan sebelum malam, supaya tidak ada urusan tertunda. Kalimat itu terdengar biasa, tapi entah kenapa, sejak beberapa hari lalu, Ayu terus teringat rumah ini. Setiap kali malam tiba, ia akhirnya membuka pagar. Suaranya berdecit pelan, sama seperti dulu. Hal sepele itu langsung memunculkan ingatan samar tentang suara serupa di malam hari. Tapi Ayu cepat mengibaskan pikiran itu. Ia melangkah masuk ke halaman kecil yang ditumbuhi rumput liar. Beberapa pot bunga sudah pecah, sisanya kosong dan kering. Di teras, sudah ada Sari. Perempuan itu berdiri sambil menyapu. Gerakannya pelan, seolah tidak ingin membuat suara. Sari adalah sepupu jauh Ayu, orang yang selama ini mengurus rumah itu. Setelah ditinggal, wajahnya terlihat lelah, tapi senyumnya tetap ada ketika melihat Ayu.
Ayu hanya mengangguk kecil sebagai balasan. Tidak ada pelukan atau sapaan panjang. Hubungan mereka memang seperti itu. Dekat tapi selalu ada jarak yang tidak pernah dibicarakan. Di dalam rumah, udara terasa lebih dingin. Bukan dingin karena angin, tapi dingin yang lembab dan pengap. Bau kayu tua, debu, dan sesuatu yang sulit dijelaskan bercampur jadi satu. Ayu berhenti di ruang tengah. Ruangan itu tidak besar. Hanya ada satu sofa tua, meja kayu, dan lemari pajangan yang isinya sudah kosong. Tapi jam dinding masih tergantung di tempatnya. Jam itu berdetak pelan. Ayu memperhatikannya cukup lama. Jarumnya menunjukkan pukul 2:05. Ia ingat betul, jam itu selalu telat. Dulu, setiap kali Ayu menanyakan kenapa tidak dibetulkan, jawabannya selalu sama. Sudah biasa. Ia berjalan ke kamar lamanya. Pintu kayu itu sedikit macet saat dibuka. Di dalam, tempat tidur besi masih ada, tanpa kasur. Dindingnya penuh bekas paku, tempat dulu menempel poster dan kalender. Ayu berdiri di tengah kamar, menutup mata sebentar. Tidak ada ingatan jelas yang muncul, hanya rasa tidak nyaman yang pelan-pelan naik ke tenggorokan. Siang berjalan lambat. Ayu dan Sari membereskan beberapa barang yang tersisa. Tidak banyak bicara. Sesekali suara sapu atau benda jatuh memecah sunyi. Sekitar sore, Pak Wiryo datang. Tetangga lama yang rumahnya tepat di seberang gang. Rambutnya sudah putih semua. Jalannya pelan, tapi matanya tajam dan awas. Pak Wiryo melihat Ayu cukup lama sebelum akhirnya tersenyum tipis. Senyum yang aneh, seperti orang yang ingin mengatakan sesuatu, tapi memilih diam. Ia duduk di kursi teras, mengamati rumah itu dari luar. Sesekali matanya mengarah ke pintu belakang. Pintu yang jarang dipakai dan langsung menghadap dapur. Ayu mengikuti arah pandangnya, tapi tidak bertanya. Menjelang maghrib, langit berubah kelabu. Angin mulai masuk lewat celah jendela. Ayu merasa rumah itu seperti bernapas pelan. Ia tahu, itu hanya perasaan. Tapi semakin sore, semakin sulit baginya untuk merasa tenang. Pintu belakang tiba-tiba terbuka sedikit. Padahal, Ayu yakin sebelumnya sudah ditutup. Ia berdiri mematung beberapa detik, menatap celah pintu itu. Tidak ada suara, tidak ada apa-apa. Sari menutupnya kembali tanpa komentar, seolah hal itu biasa terjadi. Malam turun perlahan. Lampu rumah dinyalakan, cahayanya kuning dan redup. Jam dinding masih berdetak dengan ritme yang sama. Ayu duduk di sofa, menatap lantai. Ia merasa seperti sedang menunggu sesuatu, meski tidak tahu apa. Pak Wiryo pamit sebelum Isya. Sebelum pergi, ia sempat berkata pelan, hampir seperti gumaman. Kalau malam ini, sebaiknya jangan tidur terlalu larut. Katanya, hanya saran orang tua. Ayu mengangguk, meski dadanya terasa makin berat. Ketika jam menunjukkan hampir pukul 9, Ayu berdiri dan berjalan ke ruang tengah lagi. Ia menatap jam dinding sekali lagi. Tetap telat 5 menit, sama seperti dulu. Malam 1 Suro baru saja dimulai, dan entah kenapa, Ayu merasa rumah itu sedang mengingat sesuatu. Setelah Isya, rumah itu terasa semakin sempit, bukan karena ruangnya berubah, tapi karena udara seperti berhenti bergerak. Lampu ruang tengah menyala redup. Bayang-bayang di dinding terlihat lebih panjang dari seharusnya. Ayu duduk di sofa, tanpa benar-benar bersandar, punggungnya tegang. Matanya sesekali melirik ke arah pintu belakang, meski ia tidak sadar sedang melakukannya. Sari ada di dapur, membereskan sisa piring makan malam. Suara air dari keran terdengar terlalu keras di tengah keheningan. Ayu memperhatikan pola suara itu, menunggu jedanya, dan setiap kali air dimatikan, ia merasa kecewa sekaligus lega. Seperti ada sesuatu yang seharusnya muncul di antara sunyi itu,
tapi tidak pernah benar-benar datang. Jam dinding berdetak, suaranya kecil tapi konsisten. Ayu berdiri dan mendekat. Ia menempelkan telinga ke arah jam itu, memastikan dirinya tidak berlebihan, tapi detaknya memang terasa terlalu dekat. Seperti jam itu berada di dalam kepalanya sendiri. Ia menarik napas dalam, lalu mundur pelan. Sari keluar dari dapur. Wajahnya terlihat lebih pucat dari siang tadi. Ia duduk di kursi tanpa berkata apa-apa. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya Sari membuka suara, menanyakan apakah Ayu ingin minum teh. Ayu menggeleng. Ia tidak haus, meski tenggorokannya terasa kering. Ada jeda panjang setelah itu. Tidak ada percakapan, hanya dua orang dewasa di dalam rumah tua yang sama-sama menunggu sesuatu yang tidak disebutkan. Ayu akhirnya bertanya soal pintu belakang. Kenapa sering terbuka sendiri? Pertanyaannya terdengar ringan. Tapi Sari menjawabnya terlalu cepat, mengatakan mungkin engselnya sudah longgar sejak lama. Jawaban itu tidak memuaskan. Tapi Ayu tidak menimpali. Ia hanya mengangguk kecil. Dalam hati, ia tahu pintu itu dulu selalu dikunci rapat. Bahkan saat siang, terutama saat siang, sekitar pukul 10, angin kembali masuk lewat jendela samping. Tirai tipis bergerak pelan. Ayu berdiri dan menutup jendela itu. Saat tangannya menyentuh kaca, ia mencium bau tanah basah. Bau yang sama seperti siang tadi. Bau yang tiba-tiba membawa sensasi dingin di perutnya. Ia berjalan menuju kamar lamanya lagi. Kali ini, ia masuk lebih dalam. Cahaya lampu tidak sampai ke sudut-sudut kamar. Ayu berdiri lama di dekat dinding, memperhatikan bekas paku. Ia mencoba mengingat apa saja yang dulu tergantung di sana, tapi ingatannya seperti berhenti di satu titik. Ada bagian yang kosong, seperti lubang dalam rekaman lama. Dari luar kamar, terdengar langkah pelan. Sari berdiri di ambang pintu, tidak masuk, hanya mengawasi. Ayu menoleh, dan untuk sesaat, mereka saling menatap tanpa bicara. Ada sesuatu di mata Sari. Bukan takut, tapi ragu. Seperti orang yang sedang menimbang, apakah kebenaran lebih baik diucapkan atau disimpan saja. Ayu kembali ke ruang tengah. Jam menunjukkan pukul 10:05. Ayu menghela napas pendek. Telat 5 menit. Selalu. Sekitar pukul 11, suara dari luar terdengar. Bukan suara orang. Lebih seperti benda diseret pelan di tanah. Ayu dan Sari sama-sama menoleh ke arah depan rumah. Tidak ada siapa-siapa. Gang terlihat kosong. Lampu jalan menyala, tapi cahayanya tidak sampai ke teras. Beberapa menit kemudian, terdengar ketukan pelan di pintu depan. 1 kali. Tidak keras. Ayu membeku. Sari berdiri lebih dulu. Berjalan pelan ke pintu. Saat pintu dibuka, Pak Wiryo berdiri. Di sana, ia terlihat lebih tua dari sore tadi. Bahunya turun, wajahnya serius. Pak Wiryo tidak langsung masuk. Ia hanya berdiri di ambang pintu, memandang ke dalam rumah, seperti memastikan sesuatu masih ada di tempatnya. Setelah dipersilakan, ia masuk dan duduk di kursi yang sama seperti siang. Ia berkata, malam ini memang biasanya seperti ini. Sunyi, tapi berat. Katanya tidak baik mengabaikan malam ini. Bukan karena takut, tapi karena menghormati. Ayu mendengarkan tanpa menyela. Ada sesuatu dalam nada bicara Pak Wiryo yang membuatnya tidak berani memotong. Pak Wiryo lalu menatap Ayu. Tatapannya lama. Ia bertanya apakah Ayu masih ingat kejadian malam itu. Ayu mengerutkan dahi. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia bertanya malam yang mana. Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Ia mengalihkan pandangan ke jam dinding. Katanya, jam itu dulu berhenti tepat setelah kejadian. Tidak pernah benar-benar diperbaiki. Hanya digerakkan lagi, tapi selalu telat. Seperti sengaja. Ayu merasa dadanya ditekan. Ia mulai mengingat potongan-potongan kecil. Suara ribut, tangisan tertahan.
bau tanah basah yang sama, tapi gambarnya masih kabur. Sari akhirnya bicara. Suaranya pelan, hampir bergetar. Ia berkata, Ayu memang tidak diberitahu semuanya. Dulu Ayu masih terlalu muda, dan setelah itu, semua sepakat diam. Ayu berdiri. Tangannya gemetar. Ia meminta mereka berhenti bicara setengah-setengah. Ia ingin tahu. Pak Wiryo menghela napas panjang. Katanya, malam satu suro bukan membawa apa-apa. Malam itu hanya mengingatkan. Dan rumah ini, dengan caranya sendiri, tidak pernah lupa. Jam dinding berdetak. Pukul 11:05. Ayu merasa kepalanya pusing. Ia duduk kembali, menutup wajah dengan kedua tangan. Di luar, angin berhenti. Rumah itu terasa sangat sunyi, seolah menunggu Ayu, siap mendengar semuanya. Dan malam masih panjang. Pak Wiryo baru bicara setelah jam menunjukkan hampir tengah malam. Jarum panjang sudah lewat angka 12. Jarum pendek mendekati 1, tetap dengan selisih 5 menit yang membuat Ayu muak sejak tadi. Sari duduk menunduk. Kedua tangannya saling menggenggam erat. Seolah kalau dilepas sedikit saja, semuanya akan runtuh. Pak Wiryo tidak mulai dengan kejadian. Ia mulai dengan alasan. Kenapa dulu semua orang sepakat diam? Katanya, bukan untuk melindungi orang lain, tapi untuk melindungi Ayu. Waktu itu Ayu masih SMA. Pulang pergi sekolah, hidupnya masih lurus-lurus saja. Dan apa yang terjadi malam itu dianggap terlalu berat untuk ditaruh di kepalanya. Malam itu juga malam satu suro. Ayu mendengarkan tanpa menyelah. Wajahnya pucat, tapi matanya fokus. Pak Wiryo bercerita pelan, tanpa dramatisasi, tanpa pilihan kata yang dibuat seram. Justru karena itulah ceritanya terasa nyata dan menusuk. Dulu, rumah ini tidak pernah benar-benar kosong. Selain Ayu dan orang tuanya, ada satu orang lagi yang sering datang. Seseorang yang keberadaannya tidak pernah dibicarakan terang-terang. Datangnya sore, pulangnya malam. Orang yang selalu lewat pintu belakang. Ayu merasa ada sesuatu di dadanya yang mulai retak. Ia tidak bertanya siapa. Namanya sudah muncul sendiri di kepalanya. Meski ia tidak ingin mengakuinya. Malam itu terjadi cekcok. Bukan cekcok besar. Bukan teriakan. Justru terlalu pelan untuk disebut ribut. Pak Wiryo yang rumahnya di seberang hanya mendengar suara barang jatuh. Lalu sunyi yang aneh. Sunyi yang terlalu cepat. Ketika warga sadar ada yang tidak beres, semuanya sudah terlambat. Tidak ada darah, tidak ada tanda kekerasan mencolok. Hanya seseorang yang tergeletak di dapur belakang. Kepalanya terbentur sudut meja. Kecelakaan, kata orang. Tapi kecelakaan yang disebabkan oleh emosi, dorongan, dan satu keputusan sesaat. Ayu berdiri perlahan. Kakinya terasa lemas. Ia berjalan ke arah dapur. Lampunya masih menyala. Lantainya terlihat biasa saja. Bersih. Tapi begitu berdiri di titik tertentu, bau tanah basah itu kembali muncul. Lebih kuat dari sebelumnya. Ia menutup mata. Dan kali ini, ingatannya tidak lagi kabur. Ia ingat berdiri di ambang pintu kamar malam itu. Ia ingat suara orang tuanya bertengkar. Pelan, ia ingat ingin keluar kamar. Tapi ditahan oleh Sari yang waktu itu masih tinggal serumah. Ia ingat suara benda jatuh. Dan ia ingat melihat lantai dapur yang basah. Bukan oleh darah, tapi oleh air dari keran yang tidak ditutup sempurna. Yang paling ia ingat adalah jam dinding yang berhenti berdetak. Ayu membuka mata. Napasnya berat. Ia berbalik menghadap Pak Wiryo dan Sari. Tidak ada marah di wajahnya. Tidak ada teriakan. Hanya lelah yang dalam. Ia akhirnya mengerti. Kenapa jam itu tidak pernah dibenarkan. Kenapa pintu belakang sering terbuka. Kenapa bau tanah basah selalu muncul. Bukan karena rumah itu dihuni sesuatu. Tapi karena semua orang di dalamnya terlalu lama berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Malam satu suro
tidak membawa roh, tidak membawa gangguan. Malam itu hanya memperbesar apa yang sudah ada. Rasa bersalah, penyesalan, ingatan yang ditekan. Sekitar pukul 3 pagi, mereka duduk diam di ruang tengah. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Semua sudah keluar. Semua sudah jelas. Menjelang subuh, angin kembali bertiup. Tapi kali ini terasa biasa. Ayu berdiri, membuka pintu belakang, lalu menutupnya dengan tenang. Ia memeriksa kuncinya, memastikan benar-benar terkunci. Jam dinding masih telat 5 menit, tapi detaknya terdengar lebih ringan. Pagi datang perlahan, cahaya matahari masuk lewat jendela. Rumah itu tidak berubah, tetap tua, tetap sunyi. Tapi Ayu merasa sesuatu di dalamnya sudah selesai. Ia memutuskan rumah itu tetap dijual, bukan untuk lari, tapi karena tidak ada lagi yang menahannya di sana. Yang perlu dihadapi, sudah dihadapi. Yang perlu diingat, sudah diingat. Sebelum pergi, Ayu berdiri di ruang tengah, menatap jam dinding untuk terakhir kalinya. Ia tidak memperbaikinya. Ia membiarkannya telat 5 menit. Sebagai pengingat, bukan sebagai beban. Malam 1 Suro sudah lewat. Rumah itu akhirnya benar-benar diam. Dan untuk pertama kalinya, sejak bertahun-tahun lalu, Ayu tidur tanpa mimpi.